Mana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kenapa? Ada yang mau ditanyain nggak? Ada. Apa tuh? Kenapa kita harus berbakti sama orang tua? Kenapa? Lah kan kita nanya, kok ditanya? Karena kita tanya. Kita nanya itu. Karena kita nanya. Apa beda orang tua sama anak? Orang tua, kalau anak muda. Salah. Orang yang melahirkan anak. Semua yang namanya orang tua itu pasti berasal dari anak. Bener. Saya enggak. Saya. Siapapun Pernah orang tua merasakan itu muda. pasti dia berasal dari anak. Nggak mungkin dia lahir langsung jadi orang tua. Nah, Udah ada prosesnya. ya kenapa tuh nggak ngomong kayak gitu? Karena dia yang namanya orang tua adalah orang yang lahir duluan dibanding anaknya. Jadi posisi dia tergantung di mana. Kalau dia posisi dia ada sebagai anak pada orang tuanya dia, maka dia jadi anak. Tetapi kalau dia punya anak, berarti dia sebagai orang tua. Ngerti nggak sampai situ? Paham. Nah, semua orang tua pasti anak, garis bawah. Jadi waktu dia menjadi anak, si orang tua itu telah merasakan kehidupan sebelum anaknya. Bener. Benar kan? Dia sekolah, dia punya teman, dia bergaul. Berarti kan dia sudah mendahului dari anaknya. Kenapa sih orang tua nggak asik suka melarang anak-anaknya? Dia kan suka gitu ya. Saya udah ada pengalaman gitu. Karena dia punya pengalaman sebelumnya. Jangan sampai anaknya itu mengalami pengalaman yang tidak baik yang pernah dialaminya. Jadi dia pasti orang tua tuh ngasih yang bagus-bagus kepada anaknya. Ya. Jangan tegang begitu dong. Enggak. Sampai sini ada yang mau nanya nggak sampai tadi? Oke. Kalau mau mencoba hal yang baru, Coba. Contohnya, contoh. nah, hal yang baru tuh gimana? Bang, Mau apa? terbang gitu bang. Kayak misalkan belum coba Belum. pulang malam terus Hmm. gaul sama orang lain gitu-gitu. Itu kalau misalkan nanti dia penasaran terus pengen ikut gimana? Gitu. Justru zaman sekarang tuh lebih enak dibanding zaman dulu. Kenapa? Zaman sekarang ada handphone. Oh iya, lebih komunikasi. Anaknya belum pulang ditelepon. Zaman dulu gimana ngasih tahu Iya anaknya? sih. Nah, jadi tingkat ketakutan orang tua zaman dulu, kakek dulu, nenek dulu lebih parah dibanding sekarang karena nggak ada komunikasi. Jadi tergantung anaknya di mana. Nah, di situ dia orang tua itu ngasih kepercayaan kepada anaknya. Jadi orang tua zaman dulu itu tanggung jawabnya lebih besar dibandingin anak-anak sekarang. Karena dia tidak punya sarana handphone. Jadi, nak, nanti pulang jam berapa? Pulang jam 10, Bu. Oke, jam 10 ya. Nah, anaknya belum pulang jam 10, orang tuanya pasti cari kan? Cari. Nah, anaknya pasti pulang. Kenapa kamu belum pulang gini dengan alasannya begini. Ya kan? Nah, jadi tanggung jawabnya orang tua dulu lebih besar dibanding anaknya sama sekarang. Kalau zaman sekarang, kenapa belum pulang? Ini lagi di mana posisi kamu? Ada gini. Masih bisa. Nah, tentang yang tadi kata Rasyad, kenapa sih misalnya perkembangan dari zaman dulu sama sekarang? Misalnya boleh pulang malam. Tadi udah kejawab kan? Nah, sebenarnya sih boleh-boleh aja pulang malam sepantas dia itu memang menguntungkan tuh anaknya untuk masa depan anaknya. Kemudian kalau misalnya orang tua yang baik, kalau untuk anaknya maju sih nggak akan jadi masalah. Yang penting halnya positif, gitu kan? Misalnya contohnya apa contohnya? Contohnya yang positif. Pulang malam tapi Buat belajar bersama. Tajud. Nah, Kan positif nggak tuh? gitu. Positif. Nah, kalau pulang malam mau tawuran, nah itu nggak positif kan? Gitu. Nah, kenapa sih harus berbakti sama orang tua? Biar masuk surga. Surga. Dulu ya ada hadis ya. Kalau dulu di samping Rasulullah tuh pahalanya besar dan jaminannya surga ya. Rasulullah. Apalagi berperang bersama Rasulullah. Iya, berperang. Itu udah pasti pahalanya surga kan? Iya. Nah, ada salah satu sahabat ditanya sama Rasulullah, "Hei fulan, masih hidup nggak kedua orang tuamu?" "Masih ya Rasulullah. Aku ingin bertempur denganmu, berperang denganmu." Mulia nggak dilakukan sama dia? Bertempur dengan Rasulullah, fisabilillah ya. Kalau Rasulullah bilang,
Ada nggak orang tua kamu? Ada. Kembali kamu kepada orang tua kamu. Rawat orang tua kamu. Jadi tandanya apa? Lebih mulia orang tua itu. Maka itu ada istilahnya ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua. Jadi orang tua kalian masih hidup itu, disitulah sumber pahala kalian, rezeki kalian di situ semua. Rezeki kalian di situ. Jadi kalau ada orang yang orang tuanya dicuek-cuekin, aduh, sayang amat, nanti nyesel. Benar nyesel. Anak sekarang lucunya begini, orang tuanya yang tiap hari sayang sama dia, itu kadang-kadang dia lupa. Tetapi kalau ada cowoknya, ada ceweknya yang care sama dia, wah itu kayak luar biasa. Cowoknya atau cewek itu dianggapnya itulah malaikat dia. Padahal orang tuanya setiap hari yang merawat dia. Nah itu kadang-kadang suka lupa. Jadi ibaratnya orang yang setiap hari sama kita tuh kadang-kadang kita lupakan. Padahal perjuangan dia membesarkan kita, melahirkan kita itu nggak pernah kita resapi. Emang seperti ini Taki, gede seperti ini. Emang dulunya bagaimana? Taki bagaimana dulu lahirnya prematur? Bagaimana perjuangan maminya? Dari masalah biaya, dari masalah membesarkan, kemudian setiap harinya ya maminya berdoa, ya anakku moga-moga dia cepat besar, moga-moga anakku nggak apa-apa, moga anak-anakku tetap sehat. Itu orang tua. Begitu anaknya lahir, Taki yang paling waktu itu yang paling care. Sampai 2 rumah sakit. Taki. Taki 2 rumah sakit. Gitu dibawa. Nah, kemudian Raven, begitu Raven lahir, itu papa mama tuh waduh senangnya luar biasa. Karena anak pertama kan. Wah, papa tuh nangis itu. Raven lahir. Waduh. Iya, udah bangganya anak lahir, anak pertama. Kemudian lahir lagi namanya Vanka, lahir namanya Rashad, lahir semua anak-anaknya. Itu kebanggaan orang tua. Komplit. Gitu kan? Nah, diajarin kalian jalan, diajarin kalian membaca, ya kan? Yang ngajarin siapa? Orang tua. Kotoran kalian yang bersihkan ke siapa? Orang tua. Yang nyuapin kalian makan siapa? Orang tua. Iya kan? Nah sekarang wajib nggak kita berbakti sama orang tua? Wajib. Itu namanya surga. Ada tanya lagi? Enggak. Tanya lagi ya? Ada. Catat lagi. Apa sehat? Sebenarnya kunci hidup sukses itu adalah Orang tua. berbakti pada orang tua. Sukses. Nanti kalau kalian punya ada masalah apapun ada yang ada sama diri kalian, itu larilah kepada ibu kalian, masalah kalian selesai. Rumus hidup. Jadi kalau ada orang tua itu pergunakan waktu yang ada. Hitung usia orang tua kalian, sisanya berapa tahun lagi itu. Misalnya Standar itu Nabi. Nabi usia berapa meninggal? 63 ya. Atau 64. 63, ada bilang 64. Oke, kita ngambil usia 63. Sekarang usia Mami berapa? 48. 48. Berapa tahun lagi Mami hidup? Kalau hitungannya seperti itu. Ntar dulu. Aduh, lama. Coba deh. Ayo. Terus dijawab deh. Iya, coba. Berapa tahun lagi? 15 tahun lagi. 15. Taki usia berapa sekarang? 14. 14 tambah 10 24. Sisa Mami berapa lagi? 15. Setelah Taki, 10. setelah Taki nanti tamat kuliah, usia Mami tinggal 5 tahun lagi. Ya kan kalau kita hitungan seperti itu. Ayo. Kapan berbaktinya? Sekarang. Evan, Marasyad. Usia papa berapa? 45. Hah? Tahun ini 45. 44. Oke. Berapa tahun lagi? Sampai 63. 17 sampai 18. 18. Ya. Begitu nanti yang Zafran tamat kuliah. Ayo, sekarang Zafran usianya berapa? 6 tahun. 6 tahun. Tamat kuliah taruh 23, 24. 24 lah taruh ya, 24. Ya.
24 kurang 8 berapa? 16. 16. Tadi siapa berapa? Istilahnya 17. tamat kuliah selesai. Yes. Singkat nggak waktu itu? Singkat. Nah, itu kalau waktunya sampai 63 tahun. Kalau waktunya kurang dari 63 tahun, Iya. Coba singkat lagi. coba resapi di sana. Di situ kita, oh iya, orang tuaku ini harus aku rawat, orang tuaku ini harus aku kasih kesenangan, orang tuaku harus kasih sayang. Pacar, no way. Pacar itu udah pasti kalian sama pacar kalian. Enggak. Kenapa mesti berbakti sama pacar? Kamu di mana di sini? Aku udah sampai. Aku mau tidur ya. Kamu jaga kesehatan ya. Kenapa nggak kalian lakukan sama orang tua seperti itu? Ya kan? Jadi mulai Ramadan ini, akhir Ramadan ini berubah kayak Power Ranger. Berubah. Menjadi orang yang baik, menjadi anak yang baik. Bisa nggak? Insya Insya Allah. Allah. Ya, Tuhan nanti yang menikmatikan kalian semua. Kalau kesuksesan yang kalian hadapi nanti nikmati kalian semua. Orang tua cuma bilang alhamdulillah. Satu orang tua, satu orang ibu bisa mengasuh 4 sampai 10 anaknya. Ya. Tapi 4 orang anak atau 10 orang anak belum tentu bisa merawat ibu. Sekarang pertanyaan paling gampang. Paling gampang dan kalian suka lupa. Apaan tuh? Kapan terakhir berterima kasih kepada orang tua kalian? Pertanyaan gampang dan kalian sulit untuk menjawabnya. 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Coba 3 hari yang lalu. Lupa. Ini apalagi lupa kan? Nah, coba deh. Kenapa nggak berterima kasih setiap waktu? Gengsi sama orang tua, gengsi. Malu nanti dibilangnya apa-apaan sih? Yo. Kenapa nggak dilakukan sekarang? Kita flashback sebentar ya. Zamannya tulang dulu. Dulu tulang manggil adik-adik itu dengan sebutan nama. Vita, Meli, Irfan. Tahun 92 Tuoroba dengan panggilan Ade. Dek Vita, Dek Meli, Dek Irfan. Pertama kali dipanggil Ade, abang apa sih? Jijik bang Abang gini. Wah, pada orang abang jijik aja gitu. Awalnya seperti itu. Tetapi begitu kita panggil adik kita dengan sebutan adik, apa yang terjadi dalam interaksi berdua? Apa yang terjadi interaksi? Terasa lebih dekat, lebih sayang. Saya enggak? Coba panggil, Dek Zapi, Dek sini Dek. Si adik itu merasa nyaman dipanggil sama abangnya. Coba lakukan seperti itu. Kalau kalian cuma manggil nama adik-adik kalian, sama juga kalian manggil nama teman. Apa bedanya? Coba. Itu suatu hal yang dulu yang sulit, tetapi itu bisa berubah. Sekarang tuh tanya sama kalian. Usia kami sudah tua semua nih. 27. Ya, walaupun untuk masih 27. Yang lainnya. Yang lainnya sih udah mulai tua ya. Udah berubah gitu kan. Ini kan berubah ini cuma iseng aja di skylight aja gitu kan. Dari kita yang udah mulai beranjak ke tua. Bagaimana kalian lihat sebagai anak-anak sama keponakannya? Dalam kehidupan. Ya setiap hari. Apakah kami kompak? Saling sayang? Iya. Hah? Iya. Kami kompak kan? Kenapa bisa kompak? Karena dari kecil ini Udah Biasa. terbiasa. Karena sudah dari awal dibiasakan kita selalu kompak. Kalau tulang tidak memulai dengan sebutan adik, itu tidak ada rasa bahwasanya adik itu disayang. Hal yang sepele loh. Sepele. Dampaknya besar. Hah? Dampaknya besar.
Orang biasanya namanya orang udah berumah tangga, saudara-saudara itu biasanya udah pada masing-masing sama pasangannya. Kalau kita seminggu nggak ketemu, sebulan nggak ketemu, kita kangen. Iya kan? Nah, kayak kalian kan bisa kompak begini, belum tentu nama sepupu kayak ini bisa berkompak kalian. Belum tentu orang lain bisa seperti itu. Kenapa? Karena orang tua yang mendidik kalian. Nah, dari sekarang berbakti sama orang tua dan mulailah berubah dengan saudara kalian untuk memanggil yang lebih baik. Dek. Bang, makan aku deh, Bang. Jangan, Dek. Oh, kaget dia nanti, stroke dia nanti dia. Dek. Dek Ana, kan? Dek Zafi, Devanka. Itu, Bang. Ya, nah. Oke, ada pertanyaan nggak? Kita itikaf ini soalnya. Hah? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Kok kalau tidur 5 menit terus tahajud itu boleh? Oh boleh. Sepanjang sudah sholat isya. Tahajud itu sholat isya dulu. Kalau belum sholat isya nggak tahajud namanya, sholat sunnah biasa. Tahajud itu adalah setelah sholat isya dia tidur, boleh bangun, itu namanya tahajud. Boleh nggak jam tahajud jam 12 malam? Boleh. Tapi kalau misalnya isya tapi belum tidur, tahajud gimana? Ya bukan tahajud namanya. Tahajud itu harus dimulai dengan tidur dulu setelah sholat isya. Jadi satu isya tidur, tahajud. Gitu. Ada lagi? Nggak ada. Pagi belum? Nggak ada. Nggak ada. Cari ide lah. Dia nggak ada idenya dia. Nanti idenya begitu nanti ada orang bertanya dia baru punya ide. Ya Ki ya? Bisa gitu. Ngasih apa Jan? Hah? Bagaimana untuk mencukur rambut Jan? Ya? Yuk kita itikaf yuk. Baru jam berapa sekarang?